Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan. Baik kami yang secara offline Tuhan maupun yang secara online Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau nyucikan hati kami Tuhan, sebentar kami ingin makan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadikan makanan rohani kami, dan kami selalu diberikan kekuatan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa intikan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tak terasa kita sudah masuk minggu pertama bulan September. Pada bulan September ini kita akan belajar tentang peningkatan ekonomi jemaat. Peningkatkan ekonomi jemaat. Apakah di tengah-tengah COVID pandemik ini kita bisa meningkatkan ekonomi? Inilah suatu tantangan. Firman Tuhan pada bulan ini berkata, peningkatan ekonomi jemaat. Bisakah ekonomi kita meningkat? Ini adalah suatu tanda tanya. Hidup kekristenan ini adalah hidup bukan hanya kita berjalan terus, tetapi kita harus bergerak maju. Ya, mungkin kalau kita berkata berjalan terus, ya bisa saja berjalan di tempat, tidak bergerak. Maka dari itu, kita harus bergerak maju. Mari kita akan masuk dalam level yang lebih tinggi lagi, yaitu bergerak maju. Kita tidak saja di level yang ada sekarang ini. Tuhan menginginkan kita, ekonomi kita meningkat. Yaitu bukan saja berjalan, tapi mari kita bergerak maju. Maju menjadi lebih tinggi lagi level kita. Ya, level di mana kita ada kemajuan, level di mana kita ada pengharapan, yang walaupun hidup ini tetap ada tantangan. Ya, yang hidup ini kita ada hambatan, tetapi mari kita bersama Yesus, kita terus maju, bergerak maju. Kedua hal ini kalau kita lihat dalam hidup ini, kita akan merasakan kalau kita bersama Yesus sesuatu yang dahsyat. Makin hari kita makin asik berjalan bersama Yesus. Bergerak, berjalan, dan bergerak maju. Karena kita tahu bersama Yesus, yaitu Raja di atas segala raja. Bukan saja rohani kita yang maju, tetapi jasmani pun diberkati dan dikasih peningkatan ekonomi kita dari hari ke hari makin maju. Inilah yang Yesus inginkan kepada kita, supaya kita bukan diam di tempat, tapi berjalan dan bergerak maju. Inilah yang kita akan bahas pada pagi ini. Di mana kita tahu, Yosua dan bangsa Israel, tidak mungkin dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan yang hebat. Kenapa? Mereka bisa menang. Karena mereka berjalan dan bergerak maju. Tuhan yang berperang bersama-sama dengan mereka yang bergerak maju. Dengan lain kata, kalau kita tidak mau berjalan dan bergerak maju, maka hidup kita akan terus merosot. Hidup kita akan terus terpuruk. Dan tidak akan kita melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak bisa meresapinya. Kenapa? Karena kita diam di tempat. Karena apa? Karena kita tidak mau bergerak maju. Suatu pertanyaan pada pagi ini, bagaimana kita supaya bisa berjalan dan bergerak maju dalam segala keadaan? Bukan dalam satu keadaan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bagaimana kita bisa bergerak maju? Ini yang perlu kita renungkan. Firman Tuhan pada pagi ini berkata, jangan hidup dengan rasa bersalah. Ini yang pertama yang kita harus ingat. Jangan hidup kita merasa bersalah. Inilah intimidasi iblis yang sering berusaha untuk menaruh rasa bersalah dalam hati kita. Dalam pikiran kita seolah-olah kita merasa terus bersalah. Kita merasa apa yang kita alami ini karena cambukan. Apa yang kita alami ini adalah hukuman dari Tuhan. Bahkan kita merasa ini adalah kutuk yang menimpa kita. Sehingga dalam hidup ini kita selalu diintimidasi oleh iblis. Supaya kita tidak bisa bergerak maju dengan rasa bersalah ini. Sehingga dalam hidup ini kegagalan demi kegagalanlah yang terjadi dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita merasa bersalah. Sehingga kita mau bergerak ini, kita mau bergerak itu, kita merasa bersalah. Ini yang dibuat oleh iblis. Supaya kita hidup dalam kegagalan demi kegagalan. Sehingga kita tidak bisa mengalami kemajuan. Bukan berarti kita sempurna. Bukan berarti kita suci. Memang kita berdosa. Kita tahu kita orang berdosa. Tetapi dosa ini jangan menghambat berkat Tuhan. Yang Tuhan sudah akan berikan kepada kita. Tetapi kita bertobat. Kita bertobat ke dalam tangan Tuhan dan kita sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Setia, Tuhan Maha Adil. Dia akan memberikan jalan keluar. Dan dia akan menghapuskan dosa kita jika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Coba kita lihat. Dalam perjanjian baru kita bisa lihat 1 Yohanes 1 ayat yang 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9 saya akan bacakan. Dalam perjanjian baru kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat yang 9 dan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah janji Tuhan. Dia akan menghapuskan dosa kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat dari Yesaya 1 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-8. Yesaya 1 ayat yang ke-8 berkata, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dosa seperti merah seperti kimiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita bertobat. Tuhan setia dan Tuhan Maha Adil. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Tuhan akan menyucikan kita. Mengapa kita khawatir? Jika iblis mengintimidasi dalam hidup kita ini, cepat kita bertobat, cepat kita kembali dan kita sadar bahwa kemenangan yang dari Tuhan sudah ada. Tuhan sudah menjamin dalam hidup kita. Mengapa kita harus khawatir? Kita bisa belajar juga pada zaman sekarang ini banyak pengikut-pengikut Tuhan yang tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Setengah-setengah. Hanya setengah-setengah. Tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Padahal kita tahu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati akan kita lihat lawatan Allah dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita mau dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Tetapi sayang di dunia ini banyak anak-anak Tuhan yang hanya setengah hati. Ya, asal-asalan, tidak dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai iblis mengintimidasi kita sehingga berkat tidak kita terima. Kita bisa lihat juga dalam perjanjian lama, kita bisa belajar dari Raja Uzia. Raja Uzia kita bisa lihat di 2 Tawari 6 ayat yang ke-5. 2 Tawari 26 ayat yang ke-5 kita bisa baca. 2 Tawari pasal 26 ayat yang ke-5 berkata, 2 Tawari 26 ayat yang ke-5 berkata, ia mencari Allah selama ia hidup, selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Ini cerita tentang Raja Uzia. Dia mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarkan akan takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apapun yang dia kerjakan, karena dia mencari Tuhan, dia setia dan dia mengikuti Tuhan, apapun yang dia kerjakan berhasil. Bagaimana jika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya setengah-setengah, usaha kita pun tidak akan berhasil. Mari kita lanjutkan. 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupannya. Di mana? Pada saat Raja Uzia diberkati oleh Tuhan karena dia setia. Dan setelah dia mendapatkan berkat dan dia apapun ada dan dia berkelimpahan, orang biasanya menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi wah saya yang terhebat. Ia melakukan merusak dan iblis mulai masuk dalam hatinya dan dia berubah setia kepada tangan Tuhan dan dia menganggap suci dan dia menganggap dia setara dengan iman. Dia masuk ke bait suci untuk membakar korban bakaran. Apa yang terjadi? Kita tahu. Ya memang Uzia pada saat itu dianggap raja yang sukses pada pandangan mata manusia pada saat itu. Setelah Daud, setelah Salomo, tidak ada lagi raja yang mengalami kesuksesan seperti Uzia yang bisa memerintah bangsa Israel selama 52 tahun. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada saat Uzia mencari Tuhan,
Allah membuat semuanya berhasil. Tetapi ketika dia tinggi hati, karena segalanya sudah ada, dia tinggi hati dan dia mulai melanggar dan dia tidak setia. Apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan berkat kembali. Bahkan dia menjadi sakit kusta. Coba kita lihat di 2 Tawari 26 ayat yang ke-18 dan 19 saya akan bacakan. Mereka berdiri di dekat Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Allah. Hanyalah iman-iman keturunan Harum yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini." Apa yang dilakukan Uzia? Dia bukan bertobat. Dia bukan menyesali. Tetapi kita lihat. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para iman, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para iman di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Karena kesombongannya, ditegur tidak mau, dan kita lihat dia menjadi penyakit kusta. Tuhan tidak memberkati lagi, bahkan tubuhnya menjadi penyakit kusta. Inilah bisa kita renungkan kalau kita tidak mau setia terhadap Tuhan, dan kita tidak mau ikut akan perintah Tuhan. Berkat tidak ada, malah penyakit yang ada. Inilah kunci bagi kita. Selama kita bisa usaha kita berhasil, mari kita setia terhadap Tuhan. Mari kita cari firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebaliknya, bila kita menyimpang dari jalan keberhasilan itu tidak akan kita terima, bahkan akan hilang begitu saja. Bagaimana? Mari kita renungkan. Jangan hidup dengan rasa bersalah. Jangan hidup kalau sudah diberkati lupa akan Tuhan. Yang selanjutnya, hindarilah perasaan tidak mampu dan tidak kuat. Hindari perasaan kita yang tidak mampu dan tidak kuat. Kita ada Tuhan. Mengapa kita punya perasaan tidak mampu dan tidak kuat? Intimidasi ini akan membuat kita pesimis dalam hidup ini. Kalau kita merasa kita tidak mampu, kalau kita merasa kita tidak kuat, maka hidup yang ada adalah pesimis. Alkitab sudah menyatakan di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Di dalam Kristus kita akan cakap melakukan segala perkara. Mengapa kita takut? Kalau ada perasaan tidak mampu, kalau ada perasaan tidak kuat, itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari diri kita. Jadi jangan kita entertain. Jangan kita pelihara perasaan tersebut. Apalagi kita katakannya. Bangkit, terus berjuang. Kesulitan, tekanan hidup, bahkan air mata yang mengalir. Jangan kita menjadi jatuh. Ingat janji Tuhan. Kita berjalan dalam kemenangan. Kita berjalan dalam kemenangan setiap itu. Karena Tuhan selalu menyertai kita dalam segala peperangan. Sadarlah, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa lihat Kaleb. Kaleb yang sudah tua, dia masih tetap semangat. Dia ingin merebut tanah Hebron yang sudah dijanjikan. Bukan sekedar mimpi, tapi dia harus berperang mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di sana. Dia harus mengalahkan raksasa pertama, raksasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai raksasa yang terakhir dia kalahkan, baru dia bisa mengalami kemenangan. Dan baru dia bisa menempati tanah Hebron. Inilah yang Tuhan janjikan. Jika kita mau berjalan dan bergerak maju, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Seperti kepada Kaleb, dia bisa menerima tanah Hebron. Kenapa? Karena dia berjuang, bergerak, maju bersama Yesus. Bukan hanya dia berangan-angan dan mimpi, tanah Hebron datang sendiri. Kita bisa mendengar kisah nyata, yaitu Wilma Rudolph. Wilma Rudolph adalah seorang wanita kulit hitam. Dia anak ke-20 dari 22 bersaudara. Hidup di bawah garis kemiskinan. Miskin sekali. Sehingga pada usia 5 tahun dia pernah sakit demam. Dan ibunya tidak bisa membawa dia ke dokter. Dia berobat karena tidak punya biaya. Yang kemudian dia menyebabkan dia lumpuh. Kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan dia harus ditopang oleh tongkat. Pada usia 9 tahun dia berkata ke ibunya, "Bu, saya mau belajar berjalan. Saya bosan dengan tongkat penyangga ini." Ibunya berkata, "Memang sulit.
Tapi kalau kamu mau berusaha dengan gigi, mungkin ini bisa. Lalu dia mulai berusaha. Ada suatu usaha, ada dari hatinya mau bercoba. Jatuh, bangun kembali, jatuh, bangun kembali. Tidak pernah dia menyerah. Sampai akhirnya dia bisa berjalan. Walaupun tidak senormal orang biasa. Tapi dia sudah bisa berjalan. Kita tahu, ketika dia menginjak remaja, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya ingin menjadi seorang atlet." Ibunya berkata, "Kamu jalan saja tidak normal. Kamu mau menjadi atlet apa?" Dan dia menjawab, "Saya mau menjadi atlet pelari." Ibunya kaget. Tetapi ibunya tidak memutuskan semangat. Dia tetap mendukung anaknya. Dia tetap mendukung anaknya walaupun dia kaget. Mulai belajar berlari. Mulai belajar berlari. Dia mulai ikut suatu lomba dengan lomba yang lainnya. Ya, pada saat ikut lomba memang dia juara ke-1. Tapi juara ke-1 dari belakang. Apakah dia putus semangat? Juara ke-1 dari belakang? Tidak. Dia terus berjuang dan berjuang dengan semangat yang ada. Kita tahu, akhirnya dia benar-benar menjadi juara ke-1 Olimpiade pada tahun 1960, mewakili Amerika Serikat. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bukan saja 1 medali yang dia dapatkan, dia menjadi pewakil Amerika Serikat, menjadi juara lari 100 meter. Dia menjadi lari 200 meter. Dia mendapatkan juara lari 400 meter lari estafet bersama beberapa temannya. 3 medali emas dalam 1 pertandingan, dia bisa lari, memecahkan rekor. Si lumpuh itu mengobarkan semangat dan potensinya memberikan yang terbaik bagi negaranya Amerika Serikat dan bagi dirinya. Kegagalan yang kita alami pada masa lalu, kegagalan yang kita alami pada masa ini bukan berarti masa depan kita akan gagal. Bersama Yesus kita akan mampu mengatasi semua masalah sehingga kita bisa meningkat. Sesuatu hal yang sungguh sulit dalam keadaan seperti ini, kita bisa meningkat ekonomi. Ekonomi negara saja sedang terpuruk. COVID melanda rela. Tetapi di sini kita ditantang untuk meningkatkan ekonomi jemaat Gereja Sidang Kristus Tiban. Amin, kita bisa bergerak terus. Harus apa? Pikirkanlah hal yang baik-baik. Jangan kita memikirkan hal yang buruk-buruk. Mungkin kita biasa. Mungkin kita sebagai orang ini biasa mengelola pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan. Sering kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Sering kali kita terlalu mudah menafsirkan. Sering kali kita terlalu mudah membuat kesimpulan yang keliru. Sehingga persoalan kita makin bertumpuk, sehingga kita down. Tetapi ingat, belajar untuk berserah kepada tangan Tuhan. Untuk segala sesuatu yang kita tidak sanggup berjalan, kita serahkan kepada tangan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan. Dan pikirkanlah hal-hal yang benar. Dan segala hal yang membawa ketenangan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita bisa belajar dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dilahirkan di pedalaman Kentucky pada tahun 1809. Mulai bekerja sebagai pemotong rel kereta api. Lalu dia pernah bekerja menjadi pengemudi kapal laut. Dia pernah menjadi penjaga toko. Pernah menjadi pengantar pos surat. Pernah menjadi juru ukur tanah. Semuanya dia sudah alami. Dan dia pernah berjuang menjadi pengacara. Perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan sangat melelahkan. Tetapi dia coba dan coba terus. Sampai akhirnya dia mencoba bisnis. Beberapa kali gagal. Tetapi namun akhirnya kita tahu. Dia menjadi presiden Amerika. Dia dikenang karena karya-karya besar regenerasinya. Yang terutama apa? Dia menghapus sistem perbudakan. Ya, dari keluarga miskin di pedalaman Kentucky pada tahun 1809, Abraham Lincoln bisa menjadi presiden Amerika. Mengapa? Karena dia punya prinsip. Kemiskinan dan penderitaan bukan halangan untuk maju. Bahkan bisa memberikan kekuatan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kekurangan kita, apakah dalam kemiskinan kita, kita punya pikiran seperti di dalam Tuhan, mempunyai kekuatan untuk bisa maju. Banyak orang miskin maju dan berhasil. Karena mereka berpikir bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk menjadikan mereka maju dan berhasil. Ada ratusan orang, ada bahkan ribuan orang bisa berhasil dari keluarga yang
tersisihkan, dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang kurang. Banyak orang yang berhasil. Kita lihat tadi, Wilma Rudolph, seorang wanita kulit hitam, bisa menjadi olimpiade. Seorang yang tinggal di pedalaman Kentucky bisa menjadi seorang presiden. Kalau kita lihat Jackie Chan adalah bintang film asal Hong Kong di Amerika. Kita tahu riwayat hidupnya, karena tidak bisa memberikan makan dalam dia kecil. Orang tuanya hendak menjual ketika dia bayi kepada seorang dokter kandungan sebesar 26 US dollar. Tidak jadi. Tapi kita tahu pada usia 7 tahun dia harus bekerja di Academy of China Opera selama 10 tahun. 7 hari dalam sehari dari pagi sampai malam. Dia harus bekerja sebagai anak kecil yang harusnya sekolah. Setelah dia berhasil, kita tahu penghasilannya berapa? 50 juta US. Kalau kita akan kalikan dengan 14.500 rupiah, 725 miliar satu tahun. Lim Xiaolong lahir pada tahun 1916. Datang ke Indonesia tanpa uang pada usia 22 tahun. Dengan kerja kerasnya, dengan keuletannya bisa menjadi seorang konglomerat. Bagaimana dengan kita? Jangan kita berkecil hati. Ya, saya hidup begini, bagaimana saya bisa berhasil? Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan apapun bisa terjadi. Jangan punya mental kacangan. Kita jangan punya mental kacangan. Artinya kita pemalas, pengecut, dan tidak mau bekerja keras. Bahkan kita suka melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu orang yang bermental kacangan akan selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, dan panik. Inilah orang yang bermental pemalas. Orang yang bermental pengecut dan tidak mau bekerja keras. Mari kita percaya kepada Allah di pihak kita. Maka Allah pasti akan menuntun kita pada kemenangan demi kemenangan. Untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Memang kalau kita lihat banyak tipe-tipe karyawan, tipe-tipe pekerja, tipe-tipe pengusaha. Kita ambil contoh. Ada tipe karyawan yang tanpa disuruh sudah mau melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Namun ada juga karyawan yang harus kita awasi baru bisa bekerja dengan baik. Kekasih Tuhan, jika kita menyadari bahwa setiap pekerjaan adalah tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun kita kadang-kadang bekerja ya ala kadarnya, ya apa adanya, ya hanya untuk makan saja, atau kita kerja asal-asalan. Rasanya kita tidak mau maju. Oleh sebab itu, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pun perlu mengasihi pekerjaan kita supaya kita bisa maju. Maka dari itu pagi ini mari kita ingat, jangan pernah hidup dengan rasa bersalah. Iblis akan mengintimidasi kita sehingga kita akan menjadi gagal. Hindarilah perasaan tidak mampu. Hindarilah perasaan tidak kuat. Karena apapun yang kita jalankan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, mari kita pikirkan hal-hal yang baik. Jangan kita berpikir yang bukan-bukan. Jangan kita berpikir yang tidak-tidak. Mari kita berpikir yang baik. Jangan punya mental kacangan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Berkat demi berkat sudah tersedia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa berkat-berkat telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami Tuhan. Kami ingin setia Tuhan seperti Engkau. Dan kami juga ingin turut perintah-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu kami ingin menyerahkan dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doain tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.